Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, mari kita sebelum memulai pelajaran seperti biasanya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya lah kita masih bisa membahas ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan mengenal apa itu fitnah dan apa saja yang berhubungan dengan fitnah. Ayo kita pelajari bersama-sama ya teman-teman, apa itu fitnah. Teman-teman, kalian pernah melihat ada sebuah pembunuhan atau mendengar ada sesuatu pembunuhan, dan itu pembunuhan itu dosanya sangat besar sekali teman-teman, karena menghilangkan nyawa yang belum diketahui, menghilangkan nyawa seseorang. Dan dosa pembunuhan itu ada yang lebih kejam lagi teman-teman, yang lebih besar, yaitu fitnah. Fitnah adalah perbuatan membicarakan orang lain dengan maksud untuk menjatuhkan martabat orang tersebut. Memfitnah berarti membicarakan mengenai sesuatu yang tidak sebenarnya pada diri seseorang tersebut. Teman-teman, bagi kita untuk mengeluarkan jiwa dari kegelapan pada cahaya, kita harus memperluas segala pikiran yang mulia. Di dalam hati kita juga menangkis beberapa gagasan atau niat yang merusak dengan menjaga lidah kita dari fitnah. Berarti kita mengambil langkah pertama untuk kebahagiaan. Kita dapat melaksanakan itu dengan memperbaiki hak-hak orang lain yang nantinya akan menumbuhkan akar-akar kemanusiaan. Kemudian mengambil langkah-langkah lagi untuk membela sifat-sifat yang mulia. Karena fitnah itu tidak senang dengan rezeki yang telah didapatkan oleh orang lain. Seperti dahulu, fitnah itu saudaranya dengki. Karena dia iri, ada tetangganya yang lebih sukses, ada tetangganya yang lebih kaya, ada tetangganya yang lebih baik, ada yang tetangganya yang serba segalanya. Maka dia iri hati, dan dari iri hati tersebut timbullah yang namanya fitnah. Orang yang mau fitnah itu tidak suka dengan orang tetangganya atau orang yang difitnah. Biasanya fitnah itu entah kalau yang difitnah itu adalah orang yang mempunyai toko yang besar, biasanya difitnah. Kalau tidak
dia menggunakan pesugihan atau warungnya itu laris, warungnya bertambah besar, lalu dikatakan katanya mengambil pesugihan. Kalau ada tetangganya yang mempunyai mobil, rumahnya besar, dia mengatakan paling dia membawa tuyul atau babi ngepet dan segalanya. Sebenarnya itu fitnah timbul dari rasa dengki. Teman-teman, dampak negatif yang terbesar dari timbulnya fitnah adalah mungkin banyak sekali dampak yang buruk yang ditimbulkan dari pelaku fitnah itu. Apa saja kata teman-teman? Yang pertama, menjatuhkan martabat seseorang di mata orang lain. Jadi martabat orang yang difitnah itu akan jatuh. Pokoknya orang ini tidak akan suka, tidak akan berhenti memfitnah orang yang tidak disukainya, sampai orang yang difitnah ini martabatnya sampai jatuh. Tapi kadang-kadang orang yang difitnah, jika ia benar atau orangnya jujur, pasti Allah malah akan mengangkat derajat orang yang difitnah. Karena fitnah itu bohong. Fitnah itu membicarakan orang lain dengan maksud menjatuhkan martabat orang tersebut. Jadi kalau orang yang difitnah ini orang yang jujur, maka orang yang difitnah ini malah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika memang mau ikhlas dan mau bersabar. Kuncinya cuma dua yang harus dilakukan oleh orang yang difitnah. Satu, sabar, dan dua, menerima dengan ikhlas. Allah pasti akan mengangkat derajat orang yang ikhlas dan orang yang sabar. Dampak negatif yang paling besar yang kedua teman-teman, yaitu menimbulkan perpecahan dan permusuhan di dalam masyarakat. Ini fitnah yang mungkin antar suku, karena fitnah ini antara masyarakat, antara pemuka agama, bisa juga antara negara satu dengan negara yang lain. Itu difitnah. Negara yang satu lebih unggul, maka difitnah tentang apa, maka seringnya fitnah itu bisa memperpecah dan mempermusuhan di dalam suatu negara, di suatu masyarakat, padahal juga bisa di suatu keluarga. Entah itu ketika ada suami istri dan suaminya entah istrinya itu difitnah oleh orang lain, lalu akan bertengkar. Kalau tidak sabar, kalau tidak ikhlas, maka akan terjadi sebuah perpecahan. Ya mungkin suatu hari fitnah itu pasti akan tercium, pasti akan terbongkar. Fitnah itu kata orang Jawa, becik ketitik olo ketoro.
sesuatu yang jelek itu pasti akan bisa tercium baunya. Meskipun lama, kadang-kadang ada juga yang sangat cepat ketahuannya, tapi setiap perbuatan jelek itu pasti akan ketahuan. Teman-teman, dampak negatif yang ditimbulkan dari fitnah yang ketiga yaitu menghilangkan rasa percaya dan bersaudara antar sesama. Karena difitnah ya jelas-jelas martabatnya dijelek-jelekan, ya akhirnya rasa kepercayaan seseorang itu asalnya percaya mantap bahwa kita itu baik, lalu kita difitnah bahwa kita itu koruptor lah, kita itu pokoknya yang jelek-jelek, maka orang yang sebenarnya percaya dengan kita akhirnya agak ragu-ragu malah dengan kita. Dampak negatif yang keempat teman-teman, yaitu melunturkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam masyarakat. Semua itu timbulnya dari fitnah, dan jangan sampai kita mempunyai perilaku fitnah. Teman-teman, ini dulu ya apa yang kita bahas hari ini. Mungkin di hari yang lain, di hari pertemuan kita yang lain, kita akan membahas lebih luas lagi apa itu fitnah yang lebih mengena. Mungkin kita di pertemuan yang lain kita akan membahas bagaimana agar kita itu terhindar dari sifat ingin memfitnah dan cara agar kita bisa ikhlas, bisa bersabar jika kita terkena yang namanya fitnah. Teman-teman, saya minta maaf jika ada kesalahan dari saya, mungkin dari segi tulisan, mungkin dari segi ucapan saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dari saya. Teman-teman, jika memang ada kesalahan dari saya, tolong memberitahunya di kolom komentar agar saya bisa memperbaiki diri saya juga. Teman-teman, cukup ini dulu ya dari pembahasan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.